Ya, selamat datang di tempat pelatihan kompetisi matematika. Berjumpa dengan segudang soal dan pembahasan soal-soal kompetisi untuk tingkat pemula, kota, provinsi, nasional, dan tingkat internasional. Bersama Art Matematika, asisten, rekan, dan teman dari kita semua. Penyajiannya di sini ya, akan menuntun sampai kita mudah memahami. Diharapkan siapapun jadi bisa. Jadi tetaplah semangat dan percaya diri. Oke, mari kita simak tipe soal yang dibahas kali ini. Soal yang pertama. Nilai dari akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah titik-titik sama dengan minus 3, minus 2, 2, 3, 4. Oke, mari langsung kita bahas ya. Dengan mencermati pilihan jawabannya, A dan B jelas salah, ya kan? Kenapa? Karena yang di dalam tanda akar ini kan pasti bernilai positif. Sementara nilai akar suatu bilangan positif itu pasti positif. Ya kan? Jadi jelas minus 3 dan minus 2 pasti bukan jawaban karena negatif. Berarti A dan B salah. Jadi kita coret aja ya. Oh iya, saya paham. Terus apa arti titik-titik yang ini ya? Titik-titik di sini berarti masih berlanjut tambah akar 6 terus menerus, tak berhenti. Jadi kalau ini kita jabarkan lagi, di sini masih ada tambah akar 6, tambah akar 6, tambah akar 6 tak berhenti. Oh begitu, saya paham. Terus bagaimana cara menyelesaikan ini? Oke, cara menentukan nilainya, pertama kita misalkan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah titik-titik ini adalah X. Ingat, ini juga dapat ditulis X sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah titik-titik, tak berhenti. Jadi dapat kita munculkan tambah akar 6-nya lebih banyak. Sekarang kita kuadratkan kedua ruas. Kita peroleh X kuadrat sama dengan 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah titik-titik, ya kan? Nah, lihat. Yang ini kan sama seperti pemisalan semula ya. Jadi ini tentu juga sama dengan X, ya kan? Sehingga kita peroleh persamaan X kuadrat sama dengan 6 tambah X. Jika 6 tambah X ini kita buat ke ruas kiri, berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Faktorkan X tambah 2, X min 3 sama dengan 0. Artinya ini dipenuhi saat X tambah 2 sama dengan 0 atau saat X min 3 sama dengan 0, ya kan? Dari sini kita peroleh X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Tentu min 2 ini tidak memenuhi ya, karena negatif. Kemudian dari X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Ini memenuhi tentunya ya. Jadi nilai akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah titik-titik ini adalah sama dengan 3. Bagaimana? Gampang ya? Ya, ternyata gampang. Sekarang kita bandingkan dengan soal kedua ini. Mirip soal nomor 1 tadi yang pakai tanda tambah ya, tapi ini pakai tanda kurang. Nilai dari akar 6 kurang akar 6 kurang akar 6 kurang titik-titik sama dengan A0, B1, C2, D3, E4. Strategi menyelesaikannya seperti nomor 1 tadi ya. Misalkan akar 6 dikurang akar 6 dikurang akar 6 dikurang titik-titik ini sama dengan Y. Kuadratkan kedua ruas, Y kuadrat sama dengan 6 dikurang akar 6 kurang akar 6 kurang akar 6 kurang titik-titik. Dan bisa kita lihat yang ini sama dengan Y seperti pemisalan semula, ya kan? Jadi Y kuadrat sama dengan 6 minus Y atau Y kuadrat tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Faktorkan Y min 2, Y tambah 3 sama dengan 0. Dari Y min 2 sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 2. Ini memenuhi ya. Dari Y tambah 3 sama dengan 0, Y sama dengan min 3. Tidak memenuhi. Jadi jawaban soal ini adalah 2. Bagaimana? Mudah kan? Ya, mirip yang tadi. Ya, benar.
Dan kalau kita cermati model kedua soal ini, bisa kita selesaikan hanya dalam 2 langkah. Caranya bagaimana? Mari kita coba bandingkan nomor 1 ini, jawabannya tadi kita peroleh 3 ya. Sementara nomor 2, kita peroleh jawabannya tadi 2. Kita tahu bahwa 3 dan 2 adalah faktor dari 6, ya kan? 6 kalau kita tulis dalam faktor-faktornya, itu kan 1 kali 6 atau 2 kali 3. Tetapi kenapa pilih pasangan faktor 2 dan 3? Kenapa bukan pasangan 1 dan 6? Karena 2 dan 3 inilah pasangan faktornya yang berselisih 1. Makin seru ini. Kenapa harus yang berselisih 1 yang dipilih? Begini, ada 2 jenis soal model seperti ini. Jenis yang pertama, ketika ada pasangan bilangan asli berurutan yang hasil kalinya A. Bilangan asli berurutan maksudnya berselisih 1 ya. Ketika ada pasangan bilangan asli berurutan hasil kalinya A, maka hasil untuk kedua bentuk soal ini adalah pasti salah satu di antara faktor berurutan itu. Dan jenis kedua, ketika tidak ada pasangan bilangan asli berurutan yang hasil kalinya A. Jika kondisinya seperti itu, maka kedua soal ini dapat kita selesaikan dengan rumus kuadrat. Begitu ya. Dan di video 5 ini, kita khusus membahas jenis yang pertama tadi ya. Jenis lainnya, kita akan bahas di video 6 dan 7. Oke, lanjut. Untuk jenis pertama, yaitu ketika ada pasangan bilangan asli berurutan, yaitu yang berselisih 1, yang hasil kalinya A. Artinya A dapat ditulis sebagai perkalian 2 bilangan berurutan, N dikali N tambah 1. Dengan N tentu bilangan asli ya. Ini juga sama artinya dengan N tambah 1 dikali N. Ya kan? Jika pasangan bilangan asli ini sudah kita temukan, maka langkah keduanya langsung berupa hasilnya ya. Nilai X ini, yaitu akar A tambah akar A tambah akar A tambah titik-titik ini, pasti sama dengan N tambah 1, yaitu bagian faktor terbesar dari 2 faktor itu. Jadi langsung selesai ya, langsung ketemu hasilnya. Sementara nilai bentuk Y sama dengan akar A dikurang akar A dikurang akar A dikurang titik-titik, ini pasti sama dengan N, yaitu bagian faktor terkecil di antara 2 faktor itu. Jadi hanya 2 langkah, kita langsung temukan jawabannya. Maka 2 langkah penting menyelesaikan model soal ini, yaitu cari bilangan asli N sehingga A sama dengan N dikali N tambah 1. Untuk yang pakai tanda tambah seperti ini, hasilnya N tambah 1. Untuk yang pakai tanda kurang seperti ini, hasilnya adalah N. Tapi kenapa bisa begitu? Begini alasan dan pembuktiannya. Perhatikan, ini semua sama-sama A ya. Kalau ini berbeda-beda, kita gunakan metode yang berbeda. Itu ada di video selanjutnya. Jadi sekarang kita bahas khusus yang di dalam tanda akar ini semua sama. Misalnya kita akan menyelesaikan bagian kiri ini. Kuadratkan kedua ruas, X kuadrat sama dengan A tambah akar A tambah akar A tambah akar A tambah titik-titik. Bentuk yang ini sama dengan pemisalan semula, ya kan? Jadi ini juga adalah sama dengan X. Kita peroleh persamaan X kuadrat sama dengan A tambah X. Koefisien X di sini pasti 1, ya kan? Karena berasal dari koefisien akar A tambah akar A tambah titik-titik yang ini. Dan memang koefisien 1 inilah keistimewaan soal model ini ya. Kita tulis persamaannya X kuadrat min 1X min A sama dengan 0. Sementara untuk Y yang ini, bentuk soal di kanan ini, kuadratkan kedua ruas. Y kuadrat sama dengan A dikurang akar A dikurang akar A dikurang akar A dikurang titik-titik. Diperoleh Y kuadrat sama dengan A dikurang Y. Di sini juga kita bisa lihat ada angka 1 yang berasal dari koefisien akar A dikurang akar A dikurang titik-titik. Yang min 1 ini ya. Kita dapat persamaan Y kuadrat tambah 1Y dikurang A sama dengan 0. Jadi pada kedua persamaan ini ada bilangan satunya sebagai koefisien X dan Y. Coba kita ingat kembali,
cara memfaktorkan dengan mudah seperti dijelaskan di video yang telah dibagikan di channel ini. Tentu dibuat dengan sangat baik dan sepenuh hati ya, yang berjudul Memfaktorkan Bentuk Kuadrat Cara Baru. Ini sangat perlu buat kita semua ya. Tentu ada dijelaskan juga penurunan dari mana asal-usul metode mudahnya ya. Di sana dijelaskan, memfaktorkan itu cukup mengikuti alur membaca dari tanda konstanta ini. Negatif ini dibaca jadi selisih. Jadi kita baca, carilah pasangan faktor yang berselisih 1. Ingat bagian koefisien X atau Y ini cukup dibaca angka atau bilangannya saja ya, tidak ikut tandanya. Jadi ingat bacanya, carilah pasangan faktor yang berselisih 1. Maka untuk kedua persamaan ini, cara menentukan faktornya sama ya, yaitu pilih pasangan faktor A yang berselisih 1. Tentu jika ada ya, jika tidak ada, pembahasannya ada di video 6 dan 7. Jadi terjawab sudah ya, kenapa pasangan faktor yang berselisih 1 yang dipilih? Karena koefisien X atau Y ini pasti 1 atau min 1. Begitu ya? Iya, saya jadi ngerti sekarang. Oke, sehingga sangat mudah jadinya. Uraikan 6 ini dalam faktor 1 kali 6 atau 2 kali 3, ya kan? Pasangan yang berselisih 1 adalah 2 dan 3. Bisa ya? Karena ini pakai tanda tambah, maka jawabannya adalah faktor yang terbesar di antara 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah 3, ya kan? Jadi sangat mudah ya? Iya, ternyata begitu ya. Sementara untuk akar 6 kurang akar 6 kurang akar 6 kurang titik-titik, yang ini kan pakai tanda kurang di sini ya. Maka jawabannya adalah faktor yang terkecil di antara 2 dan 3 ini. Itu berarti adalah 2, ya kan? Jadi akar 6 dikurang akar 6 dikurang akar 6 dikurang titik-titik sama dengan 2. Bagaimana? Sudah paham kan? Iya, ini benar-benar mudah. Sekarang mari kita coba soal-soal lainnya. Soal nomor 3. Berapa nilai akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 tambah titik-titik? Dan nomor 4, berapa nilai akar 20 kurang akar 20 kurang akar 20 kurang titik-titik? Oke, mari langsung kita bahas ya. Uraikan 20 dalam pasangan faktor 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Hanya itu ya. Yang berselisih 1 yang mana? 4 dan 5 kan? Jadi 20 kita tulis sebagai 4 kali 5. Kemudian, karena tanda penghubung di dalam akar ini adalah tanda positif, maka jawabannya adalah pilih yang terbesar di antara 4 dan 5 ini. Jadi jawabannya adalah 5. Gampang ya? Nice. Sementara pada soal nomor 4, akar 20 kurang akar 20 kurang akar 20 kurang titik-titik, tanda di sini kan negatif, maka pilih yang terkecil. Jadi jawabannya adalah 4. Gampang sekali ya. Nice. Kita coba lagi nomor 5. Berapa nilai akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah titik-titik? Dan nomor 6, akar 12 kurang akar 12 kurang akar 12 kurang titik-titik. Uraikan 12 dalam pasangan faktor 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Yang berselisih 1 adalah pasangan 3 dan 4. Ya kan? Untuk nomor 5, karena di dalam tanda akar ini, tanda penghubungnya adalah tanda positif, berarti jawabannya adalah pilih yang lebih besar di antara faktor 3 atau 4. Jadi nilai akar ini adalah 4. Nice. Untuk nomor 6, karena ini tanda negatif, maka untuk jawabannya pilih yang terkecil di antara 3 dan 4. Jadi nilai akar ini adalah 3. Sungguh sangat gampang ya. Sekarang bagaimana kalau di dalam tanda akar itu adalah variabel? Misalnya seperti nomor 7 ini. Tentukan nilai X jika 4 sama dengan akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X tambah titik-titik. Oke, mari langsung kita bahas ya. Pertama, kuadratkan kedua ruas. 4 kuadrat sama dengan 3X tambah akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X tambah titik-titik. Bentuk yang ini kan sama seperti pada soal.
Jadi nilai ini sama dengan 4 juga ya. Diperoleh 16 sama dengan 3x tambah 4. Sederhanakan, 12 sama dengan 3x. Jadi nilai x pada soal ini adalah 4. Mudah ya? Nice. Dan soal nomor 8, tentukan nilai I jika akar 5I kurang akar 5I kurang akar 5I dikurang titik-titik sama dengan 5. Mari kita bahas. Kuadratkan kedua ruas, diperoleh 5I dikurang akar 5I dikurang akar 5I dikurang akar 5I dikurang titik-titik sama dengan 5 kuadrat. Bentuk yang ini sama seperti soal ya. Jadi ini nilainya adalah 5. Maka kita peroleh 5I dikurang 5 sama dengan 25. 5I sama dengan 30. Berarti I-nya sama dengan 6. Jadi jelas sangat mudah. Sekarang mari kita lihat lebih jelas apa pola dari soal-soal model seperti ini. Agar lebih jelas, yang di dalam akar kita nyatakan langsung dalam faktor-faktornya. Seperti pada soal nomor 9 ini, misalnya bilangan 42 telah kita uraikan ya menjadi 6 kali 7, yaitu faktor-faktor 42 yang berselisih 1 ya. Soalnya menjadi, tentukan nilai dari akar 6 kali 7 tambah akar 6 kali 7 tambah akar 6 kali 7 tambah titik-titik. Ingat, kalau operasi penghubung di sini tanda positif, maka nilai akar ini adalah faktor yang terbesar di antara 6 dan 7 ini. Jadi nilai akar ini adalah 7. Super mudah ya. Nice. Dan pada nomor 10, tentukan nilai akar 6 kali 5 tambah akar 6 kali 5 tambah akar 6 kali 5 tambah titik-titik. Ditulis dalam faktor berurutan berselisih 1, tetapi dalam urutan menurun ya, 6 kali 5. Acuan kita tetap tanda operasi di sini ya. Karena ini tanda positif, maka nilai akar ini adalah faktor terbesar di antara 6 dan 5. Jadi nilai bentuk akar ini adalah 6. Sangat-sangat mudah. Nice. Jika nomor 9 dan nomor 10 tadi pakai tanda positif, sekarang pada soal nomor 11 dan 12 pakai tanda negatif. Seperti pada soal nomor 11. Tentukan nilai dari akar 8 kali 9 kurang akar 8 kali 9 kurang akar 8 kali 9 kurang titik-titik. Faktor berselisih 1 itu sudah diketahui ya, yaitu 8 dan 9. Karena di sini tanda negatif, maka nilai akar ini adalah bilangan terkecil di antara 8 dan 9 ini, yaitu 8. Jadi nilai akar ini adalah 8. Oke, bisa ya? Nice. Dan untuk nomor 12, faktor berselisih satunya adalah 8 dan 7. Tanda di sini negatif. Carilah faktor terkecil antara 8 dan 7. Dan itu tentu adalah 7 ya. Jadi jawaban soal ini adalah 7. Nice. Seru dan sangat mudah jadinya ya. Dan bentuk yang terakhir, bagaimana jika yang ditanya adalah variabel di dalam akar, tetapi hasil bentuk akar itu sudah diketahui. Seperti pada soal nomor 13 dan 14 ini, kedua soal ini pakai operasi tambah dalam tanda akarnya ya. Berarti jawabannya masing-masing pastilah faktor terbesar. Pada nomor 13 ada 6P, di nomor 14 ada 6A. Bilangan asli berurutan atau berselisih 1 dengan 6 adalah 7 atau 5, ya kan? Sementara nilai bentuk akar ini kan harus faktor yang lebih besarnya. Karena nilai bentuk akar di nomor 13 ini adalah 7, berarti 6P ini adalah 6 kali 7. Artinya, P itu adalah faktor terbesarnya, ya kan? Jadi diperoleh P sama dengan 7. Oke, semakin gampang ya. Nice. Untuk nomor 14, nilai bentuk akarnya adalah 6. Berarti 6 di sini haruslah faktor yang lebih besarnya. Maka 6A ini haruslah 6 kali 5, ya kan? Jadi A di sini adalah faktor yang lebih kecilnya. Jadi diperoleh A sama dengan 5. Nice. Bagaimana? Sudah mahir belum? Tentu sudah ya. Oke, kita tuntaskan dengan kasus bagaimana jika operasi penghubung di dalam akar itu adalah negatif. Seperti pada soal nomor 15 dan 16 ini. Dapat kita lihat, ini pakai tanda negatif ya. Di nomor 15 ada 4B, di nomor 16 ada 4C. Sama-sama pakai pengali 4 ya.
Kita tahu bilangan asli berselisih 1 dengan 4 adalah 5 atau 3, ya kan? Karena operasi penghubung dalam akar di kedua soal ini adalah negatif, berarti nilai akarnya masing-masing adalah faktor yang lebih kecilnya. Jadi pada soal nomor 15 ini, 4 ini adalah faktor yang lebih kecilnya. Sehingga B-nya adalah faktor yang lebih besarnya. Bilangan yang berselisih 1 dengan 4 dan lebih besar dari 4 itu kan sama dengan 5. Berarti B ini adalah 5. Bisa ya? Nice. Sementara pada soal nomor 16 ini nilai akarnya kan sama dengan 3. 3 ini haruslah faktor yang lebih kecilnya, ya kan? Karena tanda penghubung ini tadi adalah negatif. Berarti faktor yang lebih kecil itu adalah 3, ya kan? Jadi diperoleh C-nya sama dengan 3. Nice. Bagaimana? Sungguh-sungguh mudah ya? Dan pengalaman adalah guru terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut untuk pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini dengan sia-sia. Selamat mencoba, dan pembahasannya ada di bagian akhir video ini ya. Mari langsung saja ya kita simak pembahasannya. Bagaimana? Semoga sudah benar jawabannya ya. Oke, mantap. Dan ikuti pelatihan tipe soal lainnya di video selanjutnya ya. Dan cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat para sahabat matematika. Sampai jumpa. Mengundang Anda mengikuti 3 sahabat ini. Art Matematika, Embara, tempat mencari inspirasi, motivasi, dan filosofi. Akalkulosis, membahas keterbatasan dimensi kita. Semoga bermanfaat.